wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Naidi Yumna dari program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan resensi buku yang berjudul Fikih Tradisionalis karya Kyai Haji Muhyiddin Abdus Somad. Saya melakukan resensi ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih dan Usul Fikih yang diapu oleh Bapak Dr. Nasiruddin MPD. Kyai Haji Muhyiddin Abdus Somad. Beliau lahir pada tanggal 5 Mei 1955 di Jember, Jawa Timur. Ayahanda beliau bernama Kyai Haji Abdus Somad. Ibunda beliau bernama Hajah Maimunah. Pada tahun 1980, beliau telah menikah dengan Hajah Fatimah dan dikaruniai 3 orang anak. Sejak kecil, beliau sudah hidup di lingkungan pesantren. Beliau mempelajari Al-Quran dengan ayahanda dan ibundanya sendiri di pondok pesantren Darussalam Jember. Pada tahun 1966 sampai 1973, beliau melanjutkan pendidikan dengan menyantri di pondok pesantren Rodotul Ulum, Jember, Jawa Timur, yang diasuh oleh Kyai Haji Umar dan Kyai Haji Khotib Umar. Pada tahun 1973 sampai 1980, beliau melanjutkan belajar di pondok pesantren Sidogiri Pasuruan yang diasuh oleh Kyai Haji Khalil Nawawi. Saat di pesantren, beliau juga mengikuti beberapa pelatihan, yaitu pelatihan kader aswaja yang dibimbing oleh Kyai Haji Khairul Husain dan Kyai Haji Basori Alwi selama 3 tahun. Pada tahun 1995 sampai 1996, beliau telah mengikuti pelatihan PPWK, yakni program pengembangan wawasan keulamaan yang diselenggarakan oleh PBNU. Pada tahun 1996, beliau telah mendapatkan ijazah ilmiah ammah dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Pada tahun 1981, beliau mulai mengasuh pondok pesantren Nurul Islam 1. Kemudian beliau juga mengasuh pondok pesantren khusus mahasiswa yang dibangun pada tahun 1991, yaitu pondok pesantren Nurul Islam 2 di Kaliwates, Jember. Di samping kesibukannya mendidik para santri, beliau juga mengabdi di NU sejak tahun 1983 dengan menjadi pengurus MPD, Sekretaris RMI Cabang Jember, Wakil Khatib Syuriah PCNU, Ketua Tasfiyah PCNU, dan menjabat menjadi Rais Syuriah PCNU di Jember. Selain itu, beliau juga aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat seperti P3M dan Tuan Amal Hayati. Sejak tahun 2001 hingga sekarang, beliau telah menjadi Ketua Yayasan Rahimah, yaitu sebuah lembaga dari lembaga swadaya masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan. Karya-karya beliau selain buku fikih tradisionalis ini yaitu buku tahlil dalam perspektif Al-Quran dan Hadis, Hujjah NU, Sholat seperti Rasulullah, dan lain-lain. Buku ini telah menjelaskan beberapa pertanyaan dan jawaban mengenai permasalahan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti thaharah, sholat, haji, zakat, dan lain-lain. Membahas mengenai permasalahan keagamaan. Sekarang ini banyak sekali kelompok yang telah mengaku bahwa mereka merupakan golongan aswaja. Tetapi ternyata
Khulafaur Rasyidin. Golongan azwajah memiliki 3 ciri khas yang telah diajarkan oleh Rasul. Yang pertama tawasud, yaitu adil. Yang kedua tawazun, yang berarti seimbang dalam segala hal. Yang ketiga i'tidal, yang berarti membela kebenaran. Nah, kesimpulannya, seseorang yang tidak memiliki 3 ciri khas dari golongan ini tidak bisa dikatakan bahwa mereka merupakan golongan azwajah, karena hal tersebut tidak bisa dikatakan hanya sebuah klaim, tetapi harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab sholat telah dijelaskan dasar melaksanakan wirid, karena wirid merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan kaum muslimin setelah menjalankan sholat. Wirid telah dianjurkan oleh agama, karena hal tersebut telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Hal tersebut juga tercantum dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu mempunyai banyak pahala. Mereka melaksanakan sholat sebagaimana kami mendirikan sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Namun kami tidak mampu bersedekah karena tidak memiliki harta benda yang dapat kami sedekahkan." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu membaca takbir, tahmid, dan tasbih sebanyak 33 kali setiap setelah melaksanakan sholat. Kemudian diakhiri dengan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun seperti buih di lautan." Nah, kesimpulannya, wirid setelah sholat sangatlah dianjurkan oleh agama. Selain sudah diajarkan oleh Rasul, wirid juga dapat menutupi segala kekurangan saat kita melaksanakan sholat. Dan doa setelah melaksanakan wirid pun merupakan doa-doa yang mustajab. Pada bab Thaharah telah dijelaskan tata cara berwudu secara benar, karena ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa membasuh kaki tidaklah wajib, tetapi hanya mengusap saja. Nah, sebenarnya apakah kaki itu wajib dibasuh atau diusap? Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. Menurut mazhab Syafi'i, membasuh kaki hukumnya wajib, karena tidak sah wudunya jika hanya diusap. Hal ini juga tercantum dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 dan tercantum dalam hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, "Celakalah orang-orang yang hanya mengusap kaki-kakinya dalam berwudu." Kesimpulannya, membasuh kaki hukumnya wajib, karena hal tersebut telah tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu merupakan sempurnanya kita dalam berwudu. Kelebihan dari buku ini ialah yang pertama, jawaban yang dipaparkan sangatlah memuaskan, karena setiap pertanyaan dijelaskan dibahas dengan secara tuntas. Kemudian bahasa yang digunakan ialah bahasa yang sederhana. Dan yang ketiga, buku ini dilengkapi dengan hadis-hadis, ayat Al-Quran, dan beberapa hasil kesepakatan para ulama. Dan yang terakhir, terdapat kesimpulan dari setiap pertanyaan dan jawaban, sehingga orang akan lebih mudah untuk memahaminya. Kekurangan dalam buku ini yaitu yang pertama, covernya masih kurang menarik. Yang kedua, judul dalam buku ini masih kurang spesifik lagi, karena buku ini hanya membahas satu mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, dari beberapa mazhab. Yang ketiga, di dalam buku ini terdapat hadis dhaif, dan hadis dhaif yang tercantum itu pun
dan lebih menarik.